I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 2D Farmasi kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami tentang koefisien fenol. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi koefisien fenol. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Sedangkan apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya bahan antimikrobial tersebut lebih ampuh daripada fenol. Baik, selanjutnya ada definisi tentang fenol. Fenol adalah salah satu contoh disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Pada konsentrasi rendah, daya bunuhnya disebabkan karena fenol mempresipitasikan protein secara aktif, dan selain itu juga merusak membran sel dengan tegangan permukaan. Dengan persetujuan para ahli, fenol dijadikan standar pembanding untuk menentukan aktivitas suatu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain, disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Definisi antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Caranya adalah dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Tujuan dari koefisien fenol ini yaitu untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu disinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas disinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Prinsip dari koefisien fenol ini yaitu pertumbuhan bakteri uji pada media yang sesuai setelah bakteri tersebut kontak dengan disinfektan dan fenol dalam waktu 5, 10, dan 15 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan koefisien fenol. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah suatu disinfektan itu lebih efektif daripada fenol? Yaitu dengan mencari nilai koefisien fenolnya. Pertama, yaitu membuat larutan stok. Larutan stok di dalam contoh perhitungan ini dibuat 5 gram per 100 ml. Kemudian dibuat beberapa konsentrasi, lalu dicari berapa volume dari larutan stok yang harus diambil dan aqueous yang harus ditambahkan. Nah, di dalam perhitungan ini, contoh perhitungan ini, dalam satu tabung reaksi, setiap konsentrasinya dibuat volume total sebanyak 5 ml. Nah, perhitungan untuk mencari volume yang diambil ini menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, V1 di sini merupakan volume yang akan dicari atau volume dari larutan stok yang akan diambil. Kemudian N1 di sini merupakan konsentrasi awal larutan stok yaitu 5 gram per 100 ml atau 0,05. Dan V1 di sini adalah volume total yang akan dibuat yaitu 5 ml. Kemudian N2 di sini merupakan konsentrasi dari beberapa variasi konsentrasi yang akan dibuat. Contohnya untuk tabel pertama, kolom pertama yaitu konsentrasi 1/20. Nah, V1 di sini berarti ditanyakan, lalu N1 di sini merupakan konsentrasi awal larutan stok yaitu 0,05. V2 di sini merupakan 5 ml, volume total yang akan dibuat. Dan N2 di sini merupakan konsentrasi yang ditanyakan yaitu 1/20. Nah, hasilnya V2 atau volume larutan stok yang harus diambil yaitu sebanyak 5 ml. Berarti karena sudah sama
larutan yang diambil dari larutan stok 5 ml dan volume yang akan dibuat 5 ml, berarti tidak perlu menambahkan aquades atau tidak perlu ada yang harus dibuang. Contoh yang kedua yaitu pada konsentrasi 1/30. Nah, kan yang harus volume yang harus dibuat itu 5 ml. Tetapi jika dilakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, nilai V1 itu tidak bulat, jadi bukan merupakan angka yang bulat tetapi desimal, sehingga kita harus mengubah berapa volume yang harus dibuat. Nah, di dalam konsentrasi 1/30 berarti kita mencoba dinaikkan 1 mili, yaitu sebanyak 6 mili, berarti V2 nya 6 mili. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya V1 atau volume dari larutan stok yang harus diambil yaitu sebanyak 4 mili. Nah, berhubung kita akan membuat 6 mili, berarti jumlah volume yang harus ditambahkan dari aquades yaitu sebanyak 2 mili. Nah, sudah pas hasilnya 6 mili, tetapi kembali lagi ke awal, setiap tabung reaksi dibuat 5 mili. Berarti ada yang harus dibuang yaitu sebanyak 1 mili agar hasilnya 5 mili. Nah, begitupun seterusnya untuk perhitungan konsentrasi 1/40 sampai 1/70. Nah, gimana sih cara kerjanya? Pertama, kan tadi di dalam setiap konsentrasi tabung itu berisi 5 mili, berarti kita tandai tabung A sampai tabung F itu dari konsentrasi 1/20 sampai 1/70. Nah, di dalam setiap tabung itu berisi 5 mili, kemudian ke dalam setiap tabung ditambahkan 0,2 mili suspensi kuman. Nah, penambahannya ini jadi pertama, tambahkan dari suspensi kuman 0,2 mili ke dalam tabung A. Menurut bagan ini, ditunggu 30 detik, baru memasukkan suspensi kuman ini ke tabung B. Jadi setiap memasukkan suspensi dari satu tabung ke tabung lainnya, jeda waktunya itu 30 detik, sehingga untuk mengisi dari tabung A sampai tabung F ini membutuhkan 2,5 menit. Kemudian dari tabung A ini menggunakan OC dimasukkan ke dalam tabung A1. Nah, dari tabung B juga ke tabung B1 sama menggunakan OC. Nah, jeda dari memasukkan dari tabung A ke tabung A1, dari tabung B ke tabung B1 yaitu 30 detik, sehingga dari A1 sampai F1 membutuhkan waktu 2,5 menit. Jadi dari pengisian awal dari pengisian tabung A ke F dari A1 sampai F1 membutuhkan waktu 5 menit. Nah, hal ini terus dilakukan sampai tabung ke A6. Nah, di dalam bagian ini jumlah waktu yang dibutuhkan yaitu 15 menit. Untuk lebih jelasnya akan disertakan video pada akhir. Mengamati hasilnya. Jika di dalam tabung tersebut hasilnya larutannya keruh, artinya ada bakteri yang tumbuh atau ada kuman yang tumbuh. Nah, jika tidak keruh atau warnanya ini bening, berarti tidak ada bakteri yang tumbuh. Nah, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu perhitungan koefisien fenol. Nah, cara menghitung nilai koefisien fenol ini menggunakan rumus A dibagi B dikali C bagi D per 2. A di sini merupakan konsentrasi tercepat fenol membunuh, B adalah konsentrasi tercepat suatu disinfektan membunuh, C adalah konsentrasi terlama fenol membunuh, dan D adalah konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Nah, nilai A atau konsentrasi tercepat fenol membunuh jika dilihat dari tabel hasil pengamatan ada pada nilai 1/30, ditandai dengan tidak tumbuhnya bakteri. Kemudian nilai B atau konsentrasi disinfektan tercepat membunuh ditandai dengan di dalam tabel hasil pengamatan sama dengan tanda negatif yang menunjukkan tidak adanya bakteri yang tumbuh. Nilai konsentrasi disinfektan tercepat membunuh ada pada angka 1/20. Kemudian
nilai C, yaitu fenol telah membunuh. Dilihat dari tabel, adanya tanda positif yang menunjukkan tumbuhnya bakteri ada pada angka 1/80, dan untuk disinfektan telah membunuh ada pada angka 1/70. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, lalu hasilnya 37/48 kali fenol atau 0,7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu disinfektan tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Kenapa? Karena suatu disinfektan dapat dikatakan efektif daripada fenol jika nilai koefisiennya itu lebih dari 1. Berikut ini saya sertakan video gimana sih cara prosedur pembuatan dari koefisien fenol.